꽃이 피었습니다. Halo semua, selamat datang di channel Sinema Seru. Kali ini kita akan ngebahas serial Netflix yang lagi viral, yaitu Squid Game. Mohon maaf kalau agak-agak telat karena kesibukan dan lain hal. Singkatnya, film ini bercerita tentang permainan masa kecil yang harus dilalui para peserta kalau kepengen dapat hadiah gede berupa uang tunai miliaran. Peserta game kebanyakan adalah orang-orang yang sedang kesulitan masalah keuangan, kemudian diundang untuk mengikuti sebuah game dengan hadiah yang sangat besar, sehingga bisa menyelesaikan masalah keuangan yang sedang melilit mereka. Dan bahkan sisanya masih banyak banget buat 7 turunan, ya kalau nggak dibuang-buang duitnya. Alur film ini akan saya jadikan 3 part, masing-masing part akan sekaligus ngebahas 3 episode. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Scene diawali dengan masa kecil Gi-hun yang sedang bermain di lapangan bersama anak-anak sebayanya. Mereka sedang bermain permainan cumi-cumi alias Squid Game sesuai judul film ini. Permainan anak-anak tahun 80-an. Ya, kalau di sini mirip-mirip Gobak Sodor lah ya. Masa kecil Gi-hun sebagai anak-anak tahun 80-an ya belum ada gadget kayak anak milenial zaman now. Jadi bocah-bocah saat itu masih banyak memainkan permainan tradisional yang sifatnya fisik, banyak gerak, kerjasama tim, ya yang bersosialisasi gitu deh. Scene beralih bertahun-tahun kemudian, Gi-hun sudah berumur 47 tahun. Sayangnya masa kini nggak seindah masa kecilnya. Kehidupan Gi-hun bisa dibilang pas-pasan, malah cenderung kekurangan ya. Gi-hun yang dulunya bekerja sebagai buruh pabrik melakukan demo dan rusuh, kemudian dipecat oleh perusahaan. Dia beralih profesi menjadi supir yang gajinya sangat kecil. Dia sudah bercerai dengan istrinya 3 tahun yang lalu karena Gi-hun doyan judi dan minum. Karena kondisi Gi-hun seperti itu, maka istrinya yang sudah menikah lagi yang mendapat hak asuh putri mereka. Hari itu Gi-hun berencana ingin membeli kado ulang tahun untuk putrinya. Tapi karena tidak ada uang, Gi-hun nekat mengambil ATM ibunya. Maksudnya kartu ATM milik ibunya. Yang kacaunya uangnya buat modal judi. Untungnya dia menang tuh. Tapi apesnya Gi-hun dikejar-kejar rentenir yang mau menagih utang. Tambah apesnya lagi dia kecopetan. Terpaksa dia setuju untuk diambil ginjalnya kalau dia nggak sanggup bayar utang dalam tempo 1 bulan. 심장 하나라 여기 안구 하나 그래 거기 구. Akhirnya Gi-hun bertemu dengan putrinya dan memberi kado ulta seadanya. Saat di stasiun kereta, Gi-hun didatangi seorang pria yang mengajaknya bermain dakji, yaitu permainan melemparkan kertas kita untuk membalik kertas lawan yang ditaruh di lantai. Taruhannya 100.000 won. Ya, karena Gi-hun gak punya uang, kalau dia kalah bayarnya ditampar di pipi. 돈이 없으세요? 뺨한대 10만 원 까드립니다. Setelah Gi-hun habis di makeover sama si petarung zombie, akhirnya dia menang sekitar 100.000 won. Kalau dirupiahin kira-kira sekitar 1.200.000-an lah. Tapi ya itu, pipi rasanya kayak habis diamplas. Lalu Gi-hun diberikan kartu nama dan dijanjikan uang yang lebih banyak lagi kalau dia mau ikut gabung di game yang lebih seru. 실만하시면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Pulangnya, Gi-hun mampir beli ikan di toko tetangganya, lalu memberikan sebagian uang kepada ibunya. Bagus deh, ada rezeki, jangan lupa bagi-bagi. Ibunya mengatakan bahwa putri Gi-hun tahun depan akan pindah ke Amerika. Kalau Gi-hun mau mendapat hak asuh putrinya, dia harus bisa membuktikan bahwa dia bisa membiayai putrinya. Karena sudah mentok nggak ada jalan lain dan Gi-hun lagi BU banget, akhirnya Gi-hun memutuskan untuk ikut permainan yang ditawarkan kepadanya. 암호는 무궁화 꽃이 피었습니다. Setelah sadar, Gi-hun mendapati dirinya berada di sebuah ruangan seperti aula gitu bersama peserta lainnya. Tiba-tiba ada keributan di tengah peserta. Rupanya ada peserta pria yang sedang memukuli peserta wanita. Gi-hun sepertinya pernah melihat peserta wanita tersebut. Rupanya dia yang mencopet dirinya waktu itu. 나 인연이랑 아직 얘기가 안 끝났는데 네가 시켰냐? 내 돈 훔쳐오라고? 이 개새끼.
Kemudian muncul orang-orang bertopeng memakai wearpack warna pink. Ternyata mereka adalah para staf yang mengatur game ini. Salah satu staf menyatakan bahwa para peserta datang secara sukarela ke acara ini karena terlilit hutang yang sangat besar. Sebelum permainan dimulai, setiap peserta wajib menandatangani formulir peraturan game tersebut dan akan mengumumkan akumulasi jumlah hadiah uang setiap sebuah permainan berakhir. Lalu peserta difoto dulu, kayak di kelurahan ya. Dan game pertama dimulai. Peserta dibawa ke lapangan. Gi-hun mengenali seseorang. Rupanya tetangganya alias teman masa kecilnya, yaitu Sang-woo, anaknya ibu penjual ikan. Gi-hun keheranan. Sang-woo kan lulusan universitas terbaik di Korea, sudah sukses pula di bisnis investasi. Kenapa ikut game ini? Kan uangnya udah banyak. 야 상우야! 어떻게 된 거야? 네가 여기 왜 있어? 빚이 있어? 다음에 얘기해. Kemudian frontman, si pria bertopeng hitam memberi instruksi untuk segera memulai permainan. Kayaknya dia pengelola game ini ya. Bisa dibilang IO manajernya lah ya. Game pertama adalah permainan lampu merah lampu hijau. Peserta diberi waktu 5 menit untuk mencapai garis finish. Peraturannya peserta boleh maju kalau itu boneka Annabelle versi Korea melantunkan kata lampu hijau. Dan nggak boleh bergerak sama sekali kalau dia bilang lampu merah. Satu pemain tereliminasi. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Rupanya tereliminasi di sini bukan cuma tereliminasi dari permainan doang, tapi juga dari kehidupan dan juga dari data dukcapil. Wadidaw. Setelah si kakek maju dan aman-aman aja, baru deh peserta yang lain ngikutin caranya si kakek, dan makin lama iramanya makin cepat. Sialnya Gi-hun ketindihan tubuh peserta yang sudah roboh ketembak. Sang-woo menyarankan agar Gi-hun bangkit saat si Annabelle menyanyikan lampu hijau, karena game ini ada limit waktunya. 그렇게 있으면 어차피 죽어. 시간 없어. Pas lagi deg-degan gini, untungnya dia bisa lepas. Apes lagi si Gi-hun, malah sempet-sempetnya dia kesandung. Untung ada yang nolongin. Dan pas nyampe finish di detik-detik terakhir, selesai sudah game pertama. Wah, ini sih bikin shock banget ya. Diumumkanlah hasil game pertama. Dari 456 peserta, yang berhasil lolos ada 201 peserta. Jadi, karena hadiah dihitung berdasarkan nyawa peserta yang sudah tereliminasi, yang dihargai 100 juta per orang, maka hadiah yang sudah terakumulasi untuk sementara waktu sebesar 25,5 miliar won. 55개 상금이 돼지점통에 적립되었습니다. 6명, 따라서 총 상금은. Karena syok dengan game pertama, banyak peserta yang minta pulang aja sesuai dengan pasal 3 perjanjian bahwa game bisa dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Akhirnya para peserta minta diadakan voting. 동의서 제3항 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 그럼 투표를 하게 해주시죠. Dan hasilnya akhirnya setiap peserta dipulangkan, dibuang di jalan ya lebih tepatnya, kembali menjalani kehidupan seperti biasa dengan masalah-masalah yang sudah menunggu mereka. 되기를 원하시면 언제든 게임을 다시 시작. Gi-hun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan praktik permainan sadis tersebut, yang pastinya polisi nggak percaya akan cerita Gi-hun karena Gi-hun nggak tahu di mana tempatnya, wajah para pelaku kayak gimana, dan masa mereka dibolehin pulang sama pelaku, malah dianterin lagi. Satu-satunya bukti yang dipunyai Gi-hun cuma kartu nama yang bertuliskan nomor telepon. 뭐 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 누구세요? 아, 예. 제가 게임을 좀 하고 하고 싶으면 혼자 PC방에 가! 이 변태 새끼야! Dan Gi-hun pun diusir dari kantor polisi.
Masalah yang dialami masing-masing peserta terasa semakin berat, seperti si nomor 067, cewek korut yang butuh uang banyak untuk biaya mengeluarkan ibunya dari korut dan adiknya dari panti asuhan. Kakek nomor 001 yang umurnya nggak lama lagi karena punya tumor otak yang sudah parah. Peserta nomor 101, gangster yang menggelapkan uang bosnya dan juga punya utang judi sama mafia Filipina. Peserta nomor 199, Ali, imigran gelap dari Pakistan yang gajinya sudah 6 bulan belum dibayar bosnya, padahal bosnya punya uang. Dan karena kesal, Ali mencoba merampas uang dari bosnya dan terjadi kecelakaan yang malah bikin tangan bosnya kejepit mesin. Sangwoo, temen Gi-hun dari kecil yang gak berani pulang karena punya utang miliaran, dan juga Gi-hun. Gi-hun mendapat kabar bahwa ibunya dirawat di rumah sakit kena diabetes parah dan harus dirawat di rumah sakit atau nanti bisa diamputasi. Tapi karena nggak punya uang, ibunya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Gi-hun mencoba meminjam uang kepada temannya, tapi temannya juga sedang kesulitan uang. Tanpa sengaja Gi-hun bertemu si kakek 001 dan mengobrol sambil minum-minum untuk sejenak melupakan masalah yang sedang dihadapi. Esok harinya Gi-hun terpaksa meminjam uang kepada mantan istrinya. Namun mantan istrinya mengatakan tidak ada uang. Dengan perasaan malu Gi-hun pun pulang. Tapi Gi-hun dipanggil oleh ayah tiri dari putrinya yang memberikan uang secara cuma-cuma dengan syarat Gi-hun tidak boleh datang menemui putrinya lagi. 돈 필요하다면서요? 우리 가족 앞에 다시는 안 나타나 주셨으면 합니다. 무슨 나타나지? 돈이면 다 되는 줄 알아! Sementara Junho, polisi yang sempat ketemu Gi-hun, mendapat kabar bahwa kakaknya hilang. Dan setelah mendatangi kamar kos kakaknya, dia melihat kartu nama seperti yang dibawa Gi-hun waktu di kantor polisi. Berdasarkan petunjuk tersebut, Junho mendatangi Gi-hun untuk mengorek informasi dari Gi-hun. Tetapi karena Gi-hun lagi mumet dengan masalah yang dihadapinya, dia tidak menggubris Junho. 도와주십시오. 제가 지금 누굴 도울 수 있는 처지가 아닙니다. Semua peserta mendapat undangan untuk melanjutkan kembali permainan karena mereka sudah mumet dengan masalah yang dihadapi dan merasa inilah jalan satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Maka mereka memutuskan untuk kembali mengikuti game tersebut, termasuk Gi-hun yang tanpa dia sadari Junho membuntutinya. Junho terus mengikuti rombongan dan menyelinap ke dalam mobil. Kemudian 저 배멀미 때문에 선실로 올라가서 대기해요. hampir aja si Junho ketahuan. Dan pada saat para staf sedang mengganti pakaian peserta dengan seragam, si cewek korut yang pura-pura masih dalam pengaruh bius menyelundupkan pisaunya ke saku staf tersebut dan mengambilnya lagi setelah sudah dipakaikan seragam. Seperti peserta lainnya, Gi-hun mengusulkan kepada Sangwoo untuk membentuk tim untuk saling melindungi bersama Ali dan juga kakek 001. 정말 나도 같이 해요? 끼워주겠나? 아, 그럼요. Kemudian cewek sableng bernomor 212, bentar, kok bisa pas gitu ya nomornya? Dia teriak-teriak kepengen ke toilet. Karena terus-terusan ribut, akhirnya diizinin deh si 212 ke toilet sekalian sama si cewek korut. Gak taunya si 212 kepengen ngudut, dia ngumpetin rokoknya di, ya tau lah ya di mana, gak usah diperjelas. Sementara si cewek korut malah naik ke saluran ventilasi, mau lihat-lihat keadaan kayaknya. Dia ngeliat para staf yang di dapur lagi sibuk manasin gula. Sementara si 212 udah mulai panik karena penjaga udah komplain karena mereka kelamaan pupnya. Karena dirasa udah terlalu lama, akhirnya si penjaga masuk. Untungnya si cewek korut udah balik, jadi aman deh. Sementara Junho yang berhasil menyelinap dan menyamar sebagai staf mencatat setiap hal-hal penting di HP-nya. Saat sarapan, peserta nomor 111 mendapat secari kertas bertuliskan gulali di dalam rotinya. Kemudian dia menelan kertas tersebut. Mencurigakan ya. Setelah semua selesai sarapan, peserta dibawa ke sebuah ruangan untuk game kedua.
Mereka disuruh memilih simbol yang ada, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Kemudian berbaris di simbol yang mereka pilih. Karena menurut Gi-hun, Sang-woo adalah yang paling pintar di antara mereka, dia meminta saran dari Sang-woo. Dan Sang-woo menyarankan agar mereka memilih simbol yang berbeda-beda. Sang-woo memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, dan Gi-hun memilih payung. 내가 삼각형으로 할게. 나해라. 아, 동그라미. 네. 아, 그럼 제가 우산호죠 뭐. 별 좋아. Sang-woo yang berpikir cepat dari hasil kasakusuk sudah menebak kira-kira gamenya apa. Makanya dia milih bentuk yang paling simpel dan gampang. Yang apa sih ya si Gi-hun yang milih gambar payung? Dari sini ketahuan ya kalau si Sang-woo ini orangnya mentingin diri sendiri dan gak peduli sama yang lain. Kan bisa aja dia ngajak yang lain untuk baris di simbol segitiga aja. Dan peserta pun mulai berguguran. Waktu terus berjalan. Cewek 212 main curang. Karena dia punya korek gas, dia bakar jarumnya, jadinya gulalinya gampang kepotong. Dan diam-diam dia ngelungsurin korek gasnya ke si preman. Satu persatu peserta mulai ada yang lolos. Gi-hun yang panik sampai keringetnya netes-netes. Tapi justru karena itu dia dapat ide. Dijilat-jilatlah gulalinya di bagian garis simbol supaya cepet tipis. Sementara itu, seorang staf yang berpangkat lebih tinggi mencurigai gerak-gerik Junho yang kayak nggak tahu apa tugasnya. Setelah game ini beres, dia mau interogasi si Junho. Dan lagi-lagi Gi-hun berhasil di detik-detik terakhir. Sementara itu, seorang peserta yang gagal menyelesaikan gulalinya langsung menyerang petugas yang mau mengeksekusinya. Lalu dia menyuruh petugas tersebut melepas topengnya. Mungkin karena kecewa atau kasihan melihat si petugas yang masih muda belia, kemudian si peserta memutuskan untuk bunuh diri. Frontman pun turun tangan. Dia menembak petugas tersebut, juga menegaskan kembali agar staf yang lain jangan sampai membuka topeng. Dan Junho pun aman, karena petugas inilah yang mencurigainya. Kemudian Junho mengambil topengnya. 이들은 죽는다. Dan part 1 pun selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai habis. Gimana kelanjutannya? Langsung aja ya ke part 2 yang ngebahas episode 4 sampai 6.